Ya itu hari selanjutnya polisi itu nyoba datang ke rumah beliau guys, nyoba datang ke rumah temanku ini. Ya namanya polisi ya, mereka berhak untuk masuk kayak gitu kalau misalkan ada kondisi, ada laporan dan kondisi kayak gitu. Akhirnya si polisi itu masuk dan mereka melihat ternyata benar temanku itu beliau udah meninggal dalam keadaan telanjang di kamar mandi guys. Dan yang bikin aku kasihan sama beliau itu ini guys, semua harta yang beliau milikin, semua harta yang beliau punya itu semua beralih ke tangan adiknya, yang dimana adiknya itu udah nggak pernah ngurusin, udah nggak pernah ketemu lagi sama beliau, tapi semua hartanya itu beralih ke adiknya atau saudara-saudara yang lain guys, kayak gitu. Kayak itu mobilnya, terus kayak ladangnya, terus kayak rumahnya, duitnya, semuanya itu beralih tangan ke adiknya atau keluarga yang lain guys. Sedangkan selama hidupnya beliau itu nggak pernah diurusin, nggak pernah ketemu, nggak pernah berhubungan lagi sama adiknya dan keluarga yang lain guys. Selama hidup beliau itu merasa kesepian karena nggak merasa nggak punya keluarga, tapi setelah meninggal semua harta yang beliau kumpulin, semua kepemilikan beliau itu semua beralih tangan ke adiknya. Jadi ini guys keadaan rumah beliau, segede ini rumah beliau, hidup sendirian. Aku nggak mau berani masuk deket lagi ya karena takut guys. Dan aku masih ingat banget ya di tempat ini nih. Nah di sini nih aku waktu itu istirahat setelah nanam bibit bawang bombay. Aku istirahat sama beliau itu duduk di sini sambil minum sambil ngopi guys. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Oh ya guys, di salah satu videoku itu ya ada yang berkomentar kayak gini guys. Beliau itu komentar itu menyebutkan kayak gini. Banyak berita orang Jepang itu meninggal baru ketahuan setelah 1 minggu gitu guys ya. 10 hari atau 1 minggu gitu ya komentarnya. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Nah, komentar itu ini tuh benar-benar aku alamin ya guys ya. Bukan aku alamin sih, maksudnya temanku ya, temanku tuh meninggal. Beliau itu baru ketahuan beliau meninggal itu setelah 2 hari guys. Dan kejadian ini tuh benar-benar ngebuat aku tuh ngerasa sedih, terus nyesel, kasihan banget sama beliau gitu guys. Nah, aku ceritain ya kenapa sepeninggalan beliau, eh, kepergian beliau ini ngebuat aku tuh kayak sedih terus kasihan sama beliau itu guys. Jadi beliau itu jadi ya beliau itu adalah pensiunan dari tentara Jepang guys. Tapi sayangnya beliau itu pensiun di usia dini guys. Yaitu beliau tuh ngomong kalau beliau itu pensiun di umur 35 tahun. Yang dimana itu berarti masih awal banget ya. Dan beliau tuh cerita kalau beliau itu pensiun itu gara-gara ada permasalahan keluarga. Jadi karena permasalahan keluarga itulah beliau tuh memutuskan untuk pensiun dini guys di umur 35 tahun. Sebenarnya beliau juga itu bilang ke aku ya, beliau itu sebenarnya nyesel gitu ya. Kalau misalkan beliau itu lebih sabar sedikit, mungkin nanti ketika beliau pensiun, beliau itu bakalan dapatin uang pensiunan lebih gede itu guys. Tapi karena ada permasalahan keluarga itu, akhirnya beliau itu memutuskan untuk pensiun dini. Nah, dan karena ada permasalahan keluarga itulah beliau tuh menjadi sebatang kara gitu guys, hidupnya tuh sebatang kara. Beliau tuh menjadi orang yang sangat kesepian. Beliau tuh cerita kayak gitu. Bahkan saking kesepiannya, beliau itu memutuskan untuk banyak bekerja guys. Karena dengan beliau gila kerja, banyak bekerja, beliau itu ngerasa ada kegiatan lah gitu. Beliau tuh ngerasa nggak kesepian. Ketika beliau itu kerja, beliau itu bisa bersosialisasi dengan orang, bisa bertemu dengan banyak orang. Beliau tuh cerita kayak gitu guys. Beliau nggak cerita permasalahan keluarganya kenapa bisa menyebabkan beliau itu berpisah sama keluarganya, terutama sama adiknya guys. Jadi aku nggak tahu permasalahannya apa. Intinya tuh beliau tuh cerita kalau beliau itu berpisah sama adiknya itu ya. Bahkan setelah perpisahan itu sampai beliau meninggal, itu beliau tuh nggak tahu keadaan adiknya gimana, keberadaan adiknya gimana, sekarang itu gimana, beliau tuh nggak pernah tahu guys.
nggak pernah ketemu lagi. Nah, beliau tuh hanya tahu kalau adiknya itu ada di daerah ini gitu ya. Nah, daerah itu tuh sebenarnya benar-benar dekat dari tempat beliau tinggal, guys. Itu tuh biasanya tuh ya kalau pakai mobil, beliau tuh bilang tuh bukan beliau bilang sih, emang daerah itu juga aku sering pergi ke sana ya. Itu paling cuma 20 sampai 30 menit doang, guys. Sedekat itu, tapi beliau tuh nggak pernah ketemu dan nggak mau nyari tahu, guys. Ya, mungkin permasalahan keluarganya benar-benar ini ya besar mungkin ya, sehingga menyebabkan beliau tuh udah nggak mau ketemu lagi sama adiknya itu. Nah, karena beliau ini merasa kesepian, akhirnya beliau itu memutuskan untuk gila kerja, guys. Bayangin aja ya, beliau itu kerja, jadi beliau itu punya tanah pertanian gitu ya, milik sendiri ya. Dan tanahnya itu kalau untuk ukuran orang Jepang ya, itu termasuk sangat luas, guys. Sangat luas ya. Jadi beliau itu punya tanah untuk pertanian, kayak ladang terus sawah kayak gitu. Jadi beliau tuh ngurusin ladang sama sawahnya itu. Nah, setelah itu beliau tuh berangkat part time. Jadi beliau itu kerja juga part time di tempat aku kerja, guys, di hotel tempat aku kerja. Nah, beliau itu benar-benar menyibukkan diri untuk bekerja, guys. Bayangin, pagi itu ya. Pagi itu beliau tuh langsung ngurus ke ladang atau sawahnya itu untuk ngurus-ngurus tanamannya lah gitu. Entah itu padi, kalau dari lagi musim tanam padi, musim tanam padi, terus ngurusin taman itu bawang bombay ya. Jadi beliau tuh tanam bawang bombay juga kayak gitu. Nah, terus setelah beliau selesai ngurusin itu ya, pertaniannya itu, beliau itu berangkat jam 2. Itu biasanya beliau tuh kerja jam 2 sore ya. Itu langsung berangkat kerja ke hotel tempat kita kerja gitu ya. Itu biasanya sampai jam 10 malam. Itu kalau di hari bulan-bulan apa ya? Hima tuh apa sih? Nggak sibuk lah gitu ya. Bulan-bulan nggak sibuk. Tapi ketika bulan musim ini apa, musim panen jagung, jadi beliau itu ikut part time juga di ini apa, kebun jagung kayak gitu, guys. Jadi bayangin sesibuk itu beliau, segila kerja itu. Pagi beliau ngurusin kebun, setelah itu siang beliau itu berangkat kerja ke hotel part time. Nah, sampai jam 10 malam. Nah, kalau pas musim panen jagung, beliau itu berangkat untuk panen jagung jam 2 malam, guys. Jadi bayangin jam 10 pulang dari part time di hotel. Habis itu jam 2 itu beliau harus berangkat lagi kerja untuk panen jagung. Karena panen jagung di sini tuh katanya kalau misalkan dilakuin siang gitu ya, itu mempengaruhi rasa jagungnya. Jadi panen jagungnya itu jam subuh gitu ya, dini hari kayak gitu. Nah, itu tuh bener-bener ngebuat beliau tuh sampai kekurangan tidur, guys. Bayangin aja, kerja dari part time di hotel yang kita kerja itu sampai jam 10 kan. Pulang ke rumah tuh biasanya beliau itu langsung minum-minum gitu ya, minum bir. Karena dengan begitu beliau tuh ngerasa lebih rileks gitu. Lebih rileks habis minum bir. Biasanya tuh ya sekali minum tuh sebelum tidur beliau tuh habis 2 botol bir itu katanya kayak gitu. Nah, setelah minum bir rileks, beliau langsung lanjut mandinya tuh berendam air panas gitu ya, guys, supaya lebih rileks lagi badannya kayak gitu. Tidur bentar, terus jam 2 bangun, siap-siap langsung berangkat panen jagung. Nah, setelah itu biasanya beliau itu panen jagung tuh sampai jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi beliau itu langsung ngurusin kebunnya sendiri, guys. Langsung ngurusin kebunnya itu. Nah, terus aja kayak gitu. Karena dengan begitu beliau tuh ngerasa katanya tuh lebih apa ya, lebih hidup lah gitu ya, karena beliau bisa bertemu sama orang lain, bisa bersosialisasi, ada kegiatan lah gitu. Jadi beliau nggak ngerasa kesepian katanya kayak gitu. Nah, bisa kalian bayangin apa ya, betapa banyaknya duit yang beliau punya gitu ya, punya pertanian sendiri, kerja juga banyak kayak gitu. Nah, ini nantilah yang bikin aku tuh ngerasa kasihan banget sama beliau, karena apa, peninggalan beliau itu ya, merasa aku tuh kasihan banget sama beliau, kerja mati-matian tapi malah kayak gitu gitu. Nah, jadi beliau itu sebenarnya kalau sekarang ya, sebelum beliau meninggal itu beliau cerita itu tuh beliau tuh udah ngirit banget, duitnya tuh ditabung. Karena beliau tuh cerita dulu sebelum
sebelum ngirit kayak gini ya, beliau tuh pernah boros banget guys. Ya mungkin keborosannya ini tuh karena beliau tuh ngerasa kesepian. Jadi beliau tuh cerita kalau beliau tuh sering banget pergi ke karaoke, makan di luar, jajan gitu. Pokoknya boros lah kayak gitu ya. Dan akhirnya karena keborosan beliau itu tuh, beliau tuh sampai ditegur sama pihak bank guys. Pihak banknya sampai ditegur karena ada pengeluaran uang yang tidak normal katanya kayak gitu. Dan akhirnya pihak bank itu menyuruh apa ya, merekomendasikan itu ya, supaya beliau itu untuk menghapus ATM-nya. Jadi kalau beliau perlu duit, beliau tuh harus susah payah pergi ke bank, ngurus apa, ngisi-ngisi formulir, harus bawa cap supaya bisa dapetin uang. Karena dengan begitu beliau itu tidak gampang itu apa, ngambil duitnya guys. Nah, dan itu tuh direkomendasiin sama pihak banknya. Karena ya mungkin pihak banknya juga ini ya, kasihan gitu ya, karena tahu beliau itu sebatang kara, terus hidup berfoya-foya kayak gitu, ntar kasihan atau gimana gitu ya. Dan akhirnya dibuatlah sistem kayak gitu guys, ngambil duit itu ribet kayak gitu. Dan beliau juga terima ya, mungkin beliau juga sadar diri lah ya, dengan kayak gitu itu nggak baik kayak gitu. Nah, berarti kan setelah itu beliau tuh apa, hidupnya irit kan. Beliau hidup irit, kerja banyak, punya pertanian sebanyak apa itu kekayaan beliau yang beliau punya tuh gitu kan. Bayangin aja ya, pertanian beliau itu, kebun beliau itu tuh, waktu itu kan aku sering juga kan ikut nanam. Waktu itu aku diajak dia ikut nanam bawang bombay, terus ikut panen, terus ikut nyabut-nyabutin rumput kayak gitu. Nah, bawang bombaynya doang itu kalau sekali panen beliau tuh bilang bisa sampai 150 sampai 300 juta beliau dapat guys sekali panen. Itu dari bawang bombaynya doang, belum dari padinya, belum dari sayuran-sayuran yang lain. Soalnya aku juga sering banget diajak main kan ke kebun beliau itu untuk manen sayurannya. Terus kalau misalnya ini dikasih sayuran sama beliau, dikasih, waktu itu pernah dikasih beras 30 kilo, terus dikasih jagung. Pokoknya beliau tuh benar-benar orang yang baik banget. Ya mungkin beliau tuh ngerasa apa ya, beliau tuh harus membaiki orang-orang supaya beliau itu punya teman gitu ya, mungkin ya gitu. Nah, dan apa ya, pokoknya beliau tuh benar-benar orang yang baik banget kayak gitu guys. Sering banget ngasih-ngasih, sering banget ngajak main. Ke aku aja itu berapa kali ngajak main keluar, makan keluar kayak gitu ya. Dan beliau tuh cerita ya benar-benar kalau nggak kayak gitu, beliau tuh ya benar-benar kesepian banget katanya kayak gitu. Nah, karena itu semualah yang ngebuat aku tuh ngerasa kehilangan, aku tuh ngerasa sedih, aku ngerasa kasihan banget atas kejadian meninggalnya beliau guys. Jadi kejadian meninggalnya beliau itu ini apa ya, sebenarnya beliau tuh udah meninggal di bulan 2 kemarin guys. Di bulan 2 kemarin tuh beliau meninggal. Nah, ini tuh yang kejadian ini tuh ya, di saat itu tuh yang sampai sekarang bikin aku tuh nyesel guys. Bukan nyesel, apa ya, kayak haneul lah kalau bahasa Sundanya tuh, apa ya haneul tuh ya, ya pokoknya nyesel lah gitu ya. Jadi di satu hari itu beliau tuh ya cerita lah gitu ya, kalau beliau tuh lagi gak enak badan kayak gitu, lagi pokoknya tuh badannya lagi nggak fit lah kayak gitu. Beliau tuh cerita kalau apa, nafsu makannya nggak ada, bahkan baru beberapa hari ini tuh makan cuma dikit-dikit doang. Beliau cerita kayak gitu guys. Jadi beliau tuh cerita waktu kita lagi kerja gitu, kerja bareng. Jadi beliau tuh kalau kerja, beliau tuh sering banget ngebantuin aku guys, datang ke tempatku gitu ya, tempatku, terus ngebantuin aku kerja. Nah, di situ tuh beliau cerita kalau beliau tuh lagi nggak enak badan lah gitu ya. Nah, beliau itu udah beberapa hari makannya tuh dikit banget katanya, nafsu makannya tuh nggak ada. Nah, terus beliau tuh cerita apa, biasanya ya beliau itu masuk ofuro, masuk mandi itu yang berendam air panas itu tuh setelah pulang kerja. Setelah pulang kerja beliau minum bir, terus habis itu berendam air panas. Nah, tapi apa, pas beliau itu gak enak badan, beliau itu kan aku mandi di pemandian air panas ya, beliau itu mandi dulu baru kerja guys. Karena beliau itu ngerasa ketika setelah mandi ya, setelah berendam air panas, merasa lebih segeran gitu. Akhirnya beliau tuh mikir ya udahlah mandi dulu, habis itu kerja biar lebih segeran. Nah,
setelah itu pun ternyata beliau tuh masih ngerasa badannya tuh nggak enak, tenaga nggak ada kayak gitu guys. Bahkan di satu malam itu ya, di malam terakhir aku ketemu sama beliau, beliau itu kayak ngerasa nggak ada tenaga, lemes banget sampai tiduran di lantai guys. Itu pertama kalinya aku ngeliat tuh beliau tuh bener-bener kayak orang yang nggak ada tenaga, bener-bener udah nggak berdaya kayak gitu. Nah, di situ tuh aku cuman sambil bercanda gitu guys ya, kalau emang sakit ke rumah sakit aja lah, ngapain cuma tiduran gitu. Nah beliau tuh malah bilang kayak gini, alah nggak apa-apa, tidur juga nanti sembuh katanya gitu kan. Nah ya mungkin apa ya, selama ini aku ngelihat beliau tuh orang yang sehat-sehat aja gitu ya, jadi beliau ngomong kayak gitu pun ya udahlah gitu, nanti juga sehat ya udah gitu. Nah ternyata guys ya, malam itu tuh adalah malam terakhir aku ketemu sama beliau guys. Jadi eh kan hari selanjutnya itu beliau tuh harusnya kerja kan, tapi beliau tuh nggak datang. Nah pihak perusahaanku itu tuh nelpon lah ya, nelpon ke beliau berniatan untuk kenapa kok nggak datang, padahal hari ini tuh jadwalnya kerja, kenapa kok nggak datang gitu ya. Nah dari pihak perusahaanku tuh nelpon sampai berapa kali gitu, itu nggak diangkat-angkat. Nah kan perusahaan tuh tahu kalau aku tuh deket lah sama beliau itu ya. Akhirnya perusahaan tuh nanya ke aku, "Oh, kenapa kok nggak berangkat, ada nomornya nggak bisa dihubungin kayak gitu." Terus aku bilang kan, ada sih nomornya, aku telepon kan, terus ternyata nggak diangkat juga. Nah dan akhirnya masih positif thinking tuh di situ tuh, mungkin beliau tuh kecapean atau mungkin beliau tuh ketiduran lah kayak gitu ya, karena emang beberapa kali beliau tuh kayak nggak datang kerja walaupun jadwal kerja, tapi beliau tuh nggak datang karena beliau tuh lupa atau ketiduran kayak gitu guys, beberapa kali kayak gitu. Nah tapi pas itu tuh aku bilang ke pihak perusahaan tuh kalau semalam itu ya beliau itu nggak enak badan, beliau itu kurang makan, pokoknya sakit lah, nggak enak badan kayak gitu. Nah dari situ tuh pihak perusahaan dan aku tuh mulai rada curiga lah gitu ya, karena kan tahu nggak enak badan, takutnya kenapa-kenapa, apalagi beliau tuh hidup sebatang kara gitu kan. Nah terus sorenya tuh beliau tuh masih belum datang juga. Akhirnya ditelepon lah lagi, tetap nggak diangkat-angkat guys. Nah terus dibiarin lagi lah, akhirnya sampai malam. Malam tuh beliau juga belum datang-datang lagi guys. Nah di malam itu tuh ditelepon lagi sama pihak perusahaan tuh, masih juga nggak bisa, nggak diangkat teleponnya, nyambung tapi nggak diangkat gitu guys. Nah akhirnya memutuskanlah pihak perusahaan tuh untuk datang ke rumahnya guys, karena khawatir ya, namanya juga hidup sebatang, beliau tuh hidup sebatang kara, terus tahu dari aku kalau beliau tuh gak enak badan, lagi sakit gitu ya. Akhirnya si bosku sama adiknya itu berangkatlah ke rumah beliau. Nah berangkatlah di bos tuh sama adiknya ke rumah beliau untuk ngecek guys keadaannya gimana. Nah pas datang di rumahnya itu, beliau si bos itu ya ngelihat mobilnya. Jadi beliau tuh punya dua mobil, mobil pick up sama mobil sedan gitu ya guys ya, mobil Crown kayak gitu. Ngelihat mobil si sedannya itu masih ada di depan rumah guys. Nah di situ rada curiga nih, wah orangnya ada, mobilnya ada, tapi nelpon nggak diangkat, berarti kan orangnya harusnya di dalam karena mobilnya ada. Nah terus masih positif thinking lagi, oh mobil pickupnya nggak ada, mungkin beliau keluar pakai mobil pickup dan nggak bawa HP gitu ya, si bos tuh mikirnya kayak gitu. Pulanglah beliau tuh si bos itu ke perusahaan lagi ya, pulang lagi ke perusahaan, ceritalah kejadian itu ke aku. Nah terus aku jawab gini, lihat nggak di gudang penyimpanannya itu, soalnya beliau itu biasanya nyimpen mobil pickupnya itu di gudangnya. Nah terus si bos bilang, loh emang gudangnya sebelah mana, di dekat rumahnya gak ada gudang kok gitu. Nah gudangnya itu ada di seberang rumahnya itu gitu guys, karena aku tahu ya, karena aku beberapa kali main ke rumah beliau gitu ya. Aku bilang lah, mobilnya yang pickup itu biasanya ditaruh di gudang, itu di gudang itu biasanya ada traktor, mobil pickup, tempat beliau bertani lah kayak gitu. Wah nggak lihat tuh kalau ke situ, kata bos itu. Oh ya udahlah, besok pagi kita lihat lagi, coba ke sana, kalau sekarang kan udah malam juga gitu kan, besok pagi coba kita lihat lagi ke sana. Nah dan akhirnya guys ya, pagi itu setelah bosku malam itu lihat langsung ke sana, terus aku ngomong kalau mobilnya yang pick up ada nggak di gudangnya, si bos itu paginya berinisiatif untuk nyoba lagi nelpon ke beliau guys.
di pagi itu beberapa kali bos tuh nelpon ini ya ke beliau tuh, tapi nggak diangkat-angkat guys, nyambung katanya tapi nggak diangkat-angkat. Nah disitulah mulai kita tuh kayak negative thinking lah ya gitu, wah jangan-jangan kenapa-napa nih, soalnya kan hari sebelumnya beliau itu sakit gitu ya. Nah akhirnya karena si bos itu kan cewek ya, bosku sama adiknya itu kan cewek, mereka tuh takut lah ya kalau kesana sendiri. Akhirnya mereka tuh nunggu aku selesai kerja terus kita lihat bareng-bareng ke sana, karena bosku itu tahu aku tuh dekat sama beliau, udah sering main ke rumah beliau gitu ya, karena rumah beliau ini kan deket sama masjid tempat aku biasa sholat Jumat kan, dan biasanya kalau sholat Jumat selesai itu aku sering mampir ke rumah beliau itu kan. Dan akhirnya sore-sore itu ya, jam 4 sore itu tuh aku sama si bos sama adiknya bos itu tuh kita berangkat ke rumah beliau guys. Dan ketika kita udah nyampe ya, itu betapa kagetnya aku ya. Ya sebelumnya sebenarnya belum terlalu kaget ya gitu ya sebelumnya tuh. Aku tuh ngecek ke rumahnya beliau. Jadi rumah beliau itu ya nanti aku kasih tunjuk ya keadaan rumah beliau itu gimana. Terus aku kasih tunjuk juga tanah beliau itu ya, tanah pertanian beliau itu kayak gimana ya. Nah aku datang ke rumah beliau itu, aku lihat mobilnya ada di depan. Terus aku turun lah ya, turun terus nyebrang ke jalan. Aku lihat mobil pick upnya beliau ternyata ada juga terparkir di gudangnya guys. Nah disitulah kita bertiga itu mulai panik, waduh kenapa nih, jangan-jangan nih gitu kan. Dan akhirnya kita inisiatif balik lagi ke rumah beliau itu, ke rumah temanku itu, manggil-manggil lah sampai suara gede. Kita keliling rumahnya gitu ya, keliling terus lihat dari jendela. Nah dan aku tuh tahu beliau itu biasanya tuh nggak ngunci jendelanya guys, nggak ngunci jendela. Nah habis itu aku tuh nyoba lah, aku buka ya si jendela itu, aku buka seret, ternyata kebuka jendelanya guys. Nah dari situ si bosku ngelarang, udah stop sampai sini aja, jangan sampai masuk. Karena si bosku itu berpikir kalau misalkan beneran ya si temanku itu beliau udah meninggal di dalam, terus kita tahu, kita lapor polisi, nah nanti yang ribet tuh kita gitu. Jadi kita diinterogasi bisa sampai 4-5 jam, ada dipertanya-tanyain, dan ntar kita yang bisa jadi malah dicurigain gitu sama pihak polisi. Nah dan akhirnya si bos sama adik bos itu nelpon lah ke emak bos. Jadi nama juga tempat gue kerja kan perusahaan keluarga ya, jadi keluarga yang ngurus. Nelponlah ke emak bos itu, emaknya si bos itu nelpon, ini situasinya kayak gini. Ditelepon, dipanggil, di telepon itu ada suara HP-nya di dalam, dipanggil nggak nyaut-nyaut, dan kita tahu kondisinya itu beliau tuh waktu itu sedang sakit. Nah terus kata si emak bos, emaknya bosku itu, dia bilang udah stop sampai situ aja, kalian pulang. Nah habis itu kita pulang lah ya, pulang ke perusahaan. Nah setelah itu si bos itu nyarilah data diri si temanku ini guys. Beliau tuh nyari siapa dulu yang ngenalin beliau ini kerja ke perusahaan tempat kita kerja. Terus saudara-saudaranya siapa. Akhirnya ditelepon lah gitu ya, dicari-cari. Nah kan si emak bos ini, emaknya bosku ini itu termasuk orang penting di daerah situ kan. Nah jadi dia tuh punya akses untuk minta informasi atau nomor-nomor telepon gitu, Kojing Joho namanya, nomor-nomor telepon orang-orang daerah lah gitu, orang daerah situ atau daerah-daerah lain itu. Jadi punya akses ke orang dalamnya lah gitu lah gitu. Nah akhirnya dapatlah kontak orang yang ngenalin dulu ke perusahaan tempat kita kerja guys. Kita hubungin, ada kondisi kayak gini, orang yang kamu kenalin dulu. Nah di situ akhirnya si temanku itu nyoba ngehubungin. Nah ketika nyoba ngehubungin, sama kondisinya, nyambung tapi nggak diangkat-angkat. Dan akhirnya si temanku itu ngelaporlah ke polisi, ada kondisi kayak gini, orang yang sakit terus nggak masuk kerja, ditelepon nggak angkat-angkat, pokoknya nggak bisa dihubungin. Nah dan akhirnya di hari selanjutnya ya, itu hari selanjutnya polisi itu nyoba datang ke rumah beliau guys, nyoba datang ke rumah temanku ini. Ya namanya polisi ya, mereka berhak untuk masuk kayak gitu kalau misalkan ada laporan dan kondisi kayak gitu. Akhirnya si polisi itu masuk dan mereka melihat ternyata benar temanku itu beliau udah meninggal dalam keadaan telanjang di kamar mandi guys, kayak gitu. Jadi
Dari hasil otopsinya katanya beliau itu meninggal ketika beliau itu mau mandi gitu guys, mau mandi, dan keadaan si air itu masih ngucur katanya guys, masih ngucur, terus masih di rendaman airnya gitu. Untungnya katanya beliau tuh belum sempat masuk ke rendaman airnya itu, jadi masih di kamar mandi tapi belum masuk guys. Jadi beliau tuh udah meninggal di situ, dan katanya penyebab beliau meninggal itu jantungnya berhenti. Ya benar sih, cuman nggak tahu, mungkin serangan jantung atau gimana ya. Katanya tuh serangan ada masalah di jantungnya katanya kayak gitu. Dan akhirnya ya beliau meninggal, dan kita dapat kabar beliau beneran meninggal, dan ya kita benar-benar sedih di situ guys. Dan yang bikin aku nyesel dan bikin aku sedih sampai keinget sampai sekarang tuh guys ya, kenapa di malam itu, di malam terakhir aku ketemu, kenapa aku tuh nggak bener-bener ngasih tahu dia untuk pergi ke rumah sakit guys kayak gitu. Karena kalau misalkan aku bener-bener nyuruh dia ke rumah sakit terus dia pergi ke rumah sakit, mungkin dia masih bisa tertolong guys. Disitulah aku bikin nyesel gitu ya, sedih banget. Nah, setelah itu ada kejadian yang bener-bener aku bikin aku tuh kasihan banget sama beliau guys kayak gitu. Jadi aku tadi udah cerita lah ya, keadaan rumah beliau tuh gede gitu ya. Terus ladangnya tanah pertanian beliau tuh lumayan luas. Terus beliau tuh kerja gila kerja, duitnya banyak lah, hidupnya irit kayak gitu ya. Jadi bisa kalian bayangin eh sekali panen bawang bombaynya itu bisa nyampe 300 jutaan. Terus belum lagi hasil panen padinya itu ya, sawahnya itu sekarang aja 30 kilo beras itu bisa hampir 1 juta guys. Jadi bisa kalian bayangin betapa banyaknya harta atau uang yang beliau punya gitu guys. Dan yang bikin aku kasihan sama beliau itu ini guys, semua harta yang beliau milikin, semua harta yang beliau punya itu semua beralih ke tangan adiknya, yang dimana adiknya itu udah nggak pernah ngurusin, udah nggak pernah ketemu lagi sama beliau, tapi semua hartanya itu beralih ke adiknya atau saudara-saudara yang lain guys, kayak gitu. Kayak itu mobilnya, terus kayak ladangnya, terus kayak rumahnya, duitnya, semuanya itu beralih tangan ke adiknya atau keluarga yang lain guys. Sedangkan selama hidupnya beliau itu nggak pernah diurusin, nggak pernah ketemu, nggak pernah berhubungan lagi sama adiknya dan keluarga yang lain guys. Selama hidup beliau itu merasa kesepian karena nggak punya keluarga. Tapi setelah meninggal, semua harta yang beliau kumpulin, semua kepemilikan beliau itu semua beralih tangan ke adiknya. Jadi itulah yang bikin aku tuh ngerasa kasihan banget gitu ya. Selama hidupnya beliau nggak pernah diurusin, tapi ketika meninggal semua kekayaan beliau beralih tangan sebegitu gampangnya gitu. Jadi bisa dibilang adiknya itu bisa dapat jackpot gitu ya guys ya. Itulah yang bikin aku tuh merasa kasihan banget ke beliau guys. Dan nanti aku kasih tunjuk juga ya keadaan rumah beliau tuh gimana, terus luasnya tanah beliau tuh gimana, dan aku kasih tunjuk juga ladang yang kita tanemin. Aku sama beliau tuh tanam bawang bombay guys. Dan di situ tuh aku masih ingat banget di kayak ada batu gitu ya. Itu tuh kita QQ atau istirahat di situ bareng, terus kita minum kopi, istirahat terus minum kopi di situ, minum jus kayak gitu ya di situ ya. Tuh di situ aku masih ingat banget itu waktu kerja sama beliau itu ya. Nah, oke guys, sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian rumah beliau dan kebun pertanian beliau ya. Karena rumah beliau ini deket banget sama masjid tempat aku biasa salat Jumat guys. Nah, jadi di sini guys. Jadi ini guys keadaan rumah beliau. Segede ini rumah beliau, hidup sendirian. Aku nggak mau berani masuk deket lagi ya, karena takut guys. Nah, di sini nih. Ini tuh dulu tuh beliau ini ada kambing, ada 4 ekor kambing di sini guys. Beliau tuh melihara kambing. Dan di sini rumah beliau guys, segede ini. Dan di belakang sana itu tuh rumah orang tua beliau dulu. Tanya kayak gitu. Segede itu guys rumahnya beliau. Dan di sini nih, ini tempat gudang, tempat beliau menyimpan mobil pickup dan alat pertanian beliau guys. Nah, di sini nih yang lihat ini ada traktornya. Nah, beliau tuh beli traktor ini tuh seharga 100 mang atau 100 juta. Ini tempat gudang beliau nyimpen barang. Dan ini tuh ada bawang bombay yang waktu itu aku ikut nanam guys sama beliau. Nah, dari sini
Jadi sampai ujung sana itu sawah beliau. Ini kayaknya ditanemin sama ini deh, adiknya deh. Nah, terus di atas sana, di atas ini nih, ini tuh tanah beliau biasanya tuh nanam sayuran, guys. Nah, nanti di sebelah sana yang lebih luas lagi, itu tempat beliau tuh nanam bawang. Ayo kita lihat apa tanah tempat beliau tuh nanam bawang sama aku, guys. Nah, di sini lihat seluas ini, guys. Untuk ukuran orang Jepang, tanah seluas ini sama itu sama yang di sana, itu tuh udah luas banget, guys. Itu orang kaya lah ya gitu ya. Nah, oke guys, jadi disinilah dulu tuh ladang ya, atau tanah tempat aku sama beliau itu nanam bawang bombay, guys. Dan aku masih ingat banget ya di tempat ini nih. Nah, di sini nih, aku waktu itu istirahat setelah nanam bibit bawang bombay. Aku istirahat sama beliau itu duduk di sini sambil minum sambil ngopi, guys. Dan tanahnya itu seluas ini. Dari sini ke sana. Kita nanam berdua. Saya kalian lihat nih bawang-bawang bombaynya masih ada tuh. Masih ada sisa-sisa, guys. Seluas ini tanah beliau, guys. Dan di sini nah, ini bagian sini nih. Ntar nggak kelihatan ya. Bagian sini nih. Bagian sini tuh aku dulu waktu itu manen sayur-sayuran beliau. Ada terong, ada kabocha. Kabocha tuh labu ya. Terus ada timun. Di sini ada tomat juga di sini, guys. Oke guys, jadi mungkin sampai situ ya ceritanya ya. Mungkin dari cerita ini tadi ya, aku menekankan ya, aku tuh ingin ngasih tahu ke kalian tuh sisi gelap dari Jepang lah gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan orang Jepang atau sisi gelap dari pemikirannya orang Jepang itu, guys. Kalau di Jepang tuh nggak semuanya indah, guys. Ada hal-hal seperti itu, guys. Mungkin kalian juga udah tahu lah ya, ini bukan rahasia lagi. Mungkin ini udah jadi rahasia umum. Orang-orang Jepang itu banyak banget orang tuanya itu dititipkan ke panti jompo gitu, guys. Sebenarnya itu tuh bukan kemauan mereka ya, karena itu keadaan. Karena dengan mereka kayak gitu mereka bisa kerja. Karena kalau mereka tidak menitipkan orang tuanya ke panti jompo, mereka ya harus ngurusin orang tuanya, dan mereka nggak bisa kerja. Dan mereka yang bisa, kalau misalkan mereka nggak bisa kerja, mereka yang bisa hidup di Jepang, guys. Semenakutkan itu sebenarnya Jepang, guys. Jadi jangan kalian pikir Jepang tuh indah gitu ya. Jadi mungkin sampai situ dulu ceritanya, guys. Mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kalian lah ya, dan bisa menjadi gambaran kalau Jepang tuh nggak semuanya indah, guys. Oke, jadi semangat lah buat kalian yang mau ke Jepang, jangan sampai kayak gitu, dan belajar dari cerita ini ya, guys ya. Jadi sampai sini dulu ceritanya dan videonya. Terima kasih yang udah nyimak dan nonton sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, guys. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya, guys ya. Bye bye.